Monggo kita baca sholawat bersama. Ad-darsu iya ke anda punah G. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya bunayya, anak lanang cilik ingsun. Ya bunayya, anak lanang cilik ingsun. Ya bunayya itu anak lanang cilik ingsun itu maksudnya ya bukan hanya anak kecil yang dimaksudnya, bukan cuma anak kecil, tapi itu menunjukkan panggilan kesayangan ya. Jadi menunjukkan panggilan kesayangan. Jadi anak kecil itu kan cenderung selalu disayang ya. Maka di sini kita menggunakan kata ya bunayya. Jadi bukan berarti hanya diperuntukkan untuk anak-anak kecil buatan ya, tapi itu panggilan kesayangan. Ya bunayya, anak lanang cilik ingsun. Iyyaka wetiyo sira. Iyyaka wetiyo sira antakuna yento ono apa mudzakaratuka mudzakaroh sira. Apa mudzakaratuka mudzakaroh sira iku ibaratan dadi tetembungan. Iku ibaratan dadi tetembungan an hifdi alfaldin saking ngapalake pira-pira lafat. An hifdi alfaldin saking ngapalake pira-pira lafat. La taqilu kang ora angen-angen sapa sira. La taqilu kang ora angen-angen sira maknaha ing maknane alfat. Maknaha ing maknane alfat. Ada yang ketinggalan? Saya ulang ya. La taqilu kang ora angen-angen sira maknaha ing maknane alfat. Maknaha ing maknane alfat. Apa tuh maksudnya di sini tuh? Jadi hindarilah olehmu, jangan sampai mudzakarahmu itu hanya dengan menghafalkan kata-kata saja tanpa mengetahui maknanya. Gitu. Jadi cuma apalan tok, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Walakin lan tetapine, walakin lan tetapine ija'al dadekake sira. Walakin lan tetapine ija'al dadekake sira himmataka ing sejo ira. Himmataka ing sejo ira muwajjahatan ing madhep
muwajjahatan ing madhep ila ta'aqqulil ma'ani marang angen-angen pira-pira makna, ila ta'aqqulil ma'ani marang angen-angen pira-pira makna, wa tathbitiha lan netepake alfat, wa tathbitiha lan netepake alfat fi dhihnika ing dalem ati sira, fi dhihnika ing dalem ati sira, fa innal ilma krana setuhune ilmu, fa innal ilma krana setuhune ilmu, huwa iya ilmu iku ma barang tafhamuhu kang paham sira ing ilmu, tafhamuhu kang paham sapa sira ing ilmu, hunya merujuknya ke ilmu depannya niku. Tafhamuhu kang paham sapa sira ing ilmu, la ora ma barang tahfadhuhu kang apal sira ing ma, la ora ma barang tahfadhuhu kang apal sira ing ma. Sebisa mungkin dihindari, dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Syakir, sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya mudzakarah itu hanya menghafalkan menghafalkan alfat. Alfat itu apa? Lafat. Ya, hanya menghafalkan kata-kata saja tanpa tahu maknanya. Anjurannya bagaimana? Ya, kita menghafalkan kata yang kita hafalkan itu beserta mengetahui maknanya. Ya, jadi yang baik bagaimana? Tidak menghafal lafadznya, tetapi kita juga mengerti apa maksud di dalam lafadz tersebut. Jadi urutannya nopo? Urutannya hafal dulu, setelah hafal dulu kemudian memahami maksud di dalamnya. Makanya nek di pondok-pondok itu yang hafalan-hafalan itu kita menghafal dulu baru kemudian memahami isinya, ngoten ya. Jadi kalau katanya Syekh Muhammad Syakir niku ngoten. Hafal dulu baru kemudian kita memahami maknanya. Jadi penghafalan itu disertai dengan pemahaman. Jangan hanya hafal tetapi tidak mengerti apa maksud yang telah dihafalkan, gitu maksudnya. Jadi kita hafal sekaligus kita juga mengerti apa arti atau maksud yang terkandung di dalam lafadz yang sudah dihafalkan tadi. Kenapa? Karena di sini jelaskan fa innal ilma huwa ma tafhamuhu. Ya. Karena yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang engkau fahami, bukan la ma tahfaduhu, bukan sesuatu yang engkau hafalkan. Ya. Jadi ngoten, ilmu itu adalah sesuatu yang difahami, bukan sesuatu yang dihafalkan. Jadi kalau kita menghafalkan sesuatu boleh, itu boleh, monggo kita menghafalkan banyak syair, banyak nadham, banyak kosakata, banyak lagi hadis-hadis misalkan, atau takbir-takbir yang bagus yang itu punya nilai edukatif begitu. Tetapi kita selain menghafal itu juga ya setidaknya, ya memang seharusnya, enggak setidaknya ya, seharusnya kita juga mengerti maksud dari apa yang dihafalkan tadi. Jadi enggak sekedar hafalan toh. Kalau cuma menghafalkan enggak mengetahui maknanya kan ya berarti ya kurang begitu ya. Kurang karena kita enggak ngerti maksudnya. Enggak ngerti maksudnya. Jadi kita menghafalkan banyak kalimat, banyak ayat misalkan, tapi kita nggak ngerti maksud di dalamnya, ya berarti kurang bermakna juga kalau kita menimbang begitu ya.
Jadi kita menghafalkan tetapi juga dibarengi dengan kita memahami matan. Karena di sini dijelaskan di akhir yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang difahami, bukan sesuatu yang dihafalkan. Jadi hafalan itu sebagai perantara untuk memahami itu. Dan ya bunaya, anak lanang cilik ingsun. Ya bunaya, anak lanang cilik ingsun. Kolama kidik banget. Kolama kidik banget. Ijek tamaa kumpul. Sapa talibun wong kang nuprih ilmu. Kolama kidik banget ijek tamaa kumpul. Sapa talibun wong kang nuprih ilmu. Ma'azumrotin ning dalem sartane kumpulan. Ma'azumrotin ing dalem sartane kumpulan, ing dalem sarta kumpulan min ikhwanihi saking pira-pira kancane talib. Min ikhwanihi saking pira-pira kancane talib. Illa angin kana ono apa madarul muhawarati. Apa madarul muhawarati kalangane rembukan. Apa madarul muhawarati kalangane rembukan. Bainahum ing dalem antarane ikhwanihi. Bainahum ing dalem antarane ikhwanihi. Alal munadharati ing atase tukar pendapat. Alal munadharati ing atase tukar pendapat. Wal mufawadati lan serah terima fil masaili ing dalem pira-pira masalah. Wal mufawadati lan serah terima fil masaili ing dalem pira-pira masalah. Allati kang ya'rifunaha padha ngerti sapa ikhwanihi ing masail. Allati kang ya'rifunaha padha ngerti sapa ikhwanihi ing masail. Fala taqta monggo aja pegot sira. Fala taqta monggo aja pegot sira. Pegot niku napa? Putus ya. Jangan memutus gitu ya. Fala taqta monggo aja pegot sira ala mutakallimin ing atase wong kang guneman. Ala mutakallimin ing atase wong kang guneman. Hadithahu ing ceritane mutakallim. Hadithahu ing ceritane mutakallim. Wala tatasarra teng mriku sin napa shin? Sin nggih, betul. Teng mriki shin. Sin biasa sa. Wala tatasarra lan ojo cepet-cepet sira. Wala tatasarra lan ojo cepet-cepet sira. Bil ijabati kelawan jawab. Bil ijabati kelawan jawab. Qabla tathabbuti. Qabla tathabbuti ing dalem sadurunge den tetepake. Qabla tathabbuti ing dalem sadurunge den tetepake. Apa sih maksudnya niki? Jadi ketika duduk bersama mau melakukan diskusi muhawarah. Muhawarah itu apa sih? Muhawarah itu ya bercakap-cakap dalam rangka ya berdiskusi, sharing ilmu, nah gitu ya. Ketika kita itu sedang duduk bersama berdiskusi, debat dalam kebaikan ya, debat dalam kebaikan ya, berdiskusi lah, berdiskusi
memecahkan sebuah permasalahan, maka di sini anjurannya adalah jangan memutus perkataan orang yang sedang berbicara. Ya, ketika ada teman kita masih memberikan sebuah ide, masih memberikan pendapatnya, masih berargumen dengan ya prinsip ataupun pengetahuan yang dimilikinya, maka kita dengarkan dulu sampai selesai. Jadi jangan memutus pembicaraan di tengah-tengah. Nah, itu rasanya nggak enak itu. Nah, jadi kita sudah mencoba untuk berpendapat, belum selesai diputus, ya, diputus di tengah. Itu nggak enak itu. Jadi didengarkan dulu sampai selesai. Baru kalau sudah selesai, kita mau berpendapat, ya, kita ganti mau berpendapat, monggo. Jadi ditunggu dulu sampai selesai temannya berbicara, baru kalau sudah selesai gantian. Kita kalau mau ngomong, mau berargumen juga itu diperbolehkan. Jadi begitu ya, anjurannya gitu. Jadi tata keramanya ngoten. Jadi kita kalau ngaji wasoya ini kalau bisa menerapkan begitu, insya Allah kita itu jadi orang yang baik. Amin. Ya. Iya, jadi kalau belajar wasoya ini terus kita bisa mengamalkan, bisa menerapkan seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik, insya Allah gitu ya. Iya, amin. Jadi seperti itu. Jadi tata keramanya itu ngoten. Kalau kita sedang berdiskusi bersama-sama bareng ya, bikin halakoh gitu. Nah, kalau teman kita masih ngomong belum selesai, jangan diputus. Ya, jangan diputus. Kesusu kita mau berargumen juga gitu ya. Ditunggu dulu sampai selesai. Baru kalau sudah selesai ganti kita ngomong. Ya, ngoten. Itu. Dan kemudian juga jangan cepet-cepet kita itu menjawab ketika di situ ada sebuah pertanyaan. Ya. Kalau kita itu dibubuhkan atau disuguhi sebuah pertanyaan ataupun sebuah masalah, maka dilihat dulu, ditelaah dulu masalahnya ini seperti apa begitu, dipahami betul dulu masalahnya kayak gimana. Baru kalau kita sudah ngerti permasalahannya, kita coba untuk berargumen, ngasihkan pendapat. Jadi jangan cepet-cepet sing takok wae sik durung selesai kita sudah buru-buru menjawab. Jangan-jangan nanti pertanyaannya tidak seperti yang dijawab itu. Ya. Jadi seperti itu. Didengarkan dulu sampai selesai pertanyaannya dan dipahami betul. Iki maksud pertanyaannya ini mengarah kemana. Nah, nanti kalau sudah ketemu, sudah jelas, baru kita boleh mencoba menjawab. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan sih durung selesai urung titik wis dijawab, apa cepet pengen menjawab ya. Jadi jangan begitu. Didengerin dulu, dipahami dulu baru dijawab. Wala tanazza lan ojo nyabut sira. Wala tanazza lan ojo nyabut sira fi mas'alatin ing dalem masalah. Lam yasbik kang orang dingini marang laka marang sira. Lam yasbik kang orang dingini laka marang sira. Al-ittila'u napa di situ? Al-ittila'u nggih. Lam yasbik kang orang dingini laka marang sira al-ittila'u apa al-ittila'u ngetokake alaiha ing atase masalah. Lam yasbik kang orang dingini laka maring sira apa al-ittila'u ngetokake alaiha ing atase masalah. Wala tujadil lan aja madoni sira. Wala tujadilan ojo madoni sira bi ghairil haqqi kelawan liyane kabeneran.
bi ghairil haqqi kelawan liyane kabeneran. Wala tudhir lan ojo ngelahirake sira, wala tudhir lan ojo ngelahirake sira al azamata ing keagungan, al azamata ing keagungan, alaman ing atase wong, alaman ing atase wong, yunadhiruka kang tukar pendapat sira, yunadhiruka kang tukar pendapat sira, wala takhruj lan ojo metu sira, wala takhruj lan ojo metu sira an maudhu'il munadharati saking panggonane tukar pendapat, an maudhu'il munadharati saking panggonane tukar pendapat. Maudhu' niku tema ya, jadi jangan keluar dari tema yang sedang dibicarakan. Ila tasfihi marang ngarani kumprung ya, apa sih kumprung? Ila tasfihi marang ngarani kumprung. Ila tasfihi ra'yi munadhara, apa ini? Munadharika, betul? Munadharika kan munadharane. Ila tasfihi marang ngarani kumprung, ila tasfihi ra'yi munadharika marang ngarani kumprung, marang wicarane lawan munadharah sira. Agak panjang nggih. Ila tasfihi marang ngarani kumprung, ra'yi munadharika marang wicarane lawan munadharah sira. Wala lan ora ila taqri'ihi, wala lan ora ila taqri'ihi andu apa ya, taqri', apa ta'rik itu? Taqri', betul taqri' ya, nggih. Wala taqri'ihi maring andubrak itu apa sih? Apa ya, semacam kita tidak setuju, terus kemudian kita berusaha untuk apa namanya, menolak ya, menolak pendapat dari teman lawan bicara. Itu maksudnya. Ila taqri'ihi ya, maring andubrak munadhirika ya, maring andubrak munadhirika bil kalamil mu'limi, bil kalami, oh berhenti di bil kalami ya, bil kalami kelawan kalam, ngaten, al mu'limi kang nglarakaake, bil kalami kelawan kalam, al mu'limi kang nglarakaake. Walalan ora ila taubihihi, walalan ora ila taubihihi marang milih-milihake munadzirika, marang milih-milihake munadzirika ida tatkalane doharo pertelo, ida tatkalane doharo pertelo apa khota'uhu lupute munadzirika, apa khota'uhu lupute munadzirika fil fahmi ing dalem oleh mahami, fil fahmi ing dalem oleh mahami. Niki maksudnya apa? Tadi ketika kita ada pertanyaan, jangan tergesa-gesa jawab dulu nggih. Ditunggu sampai pertanyaannya itu jelas, selesai dan bisa dipahami maksudnya, baru setelah itu dijawab. Terus kemudian berikutnya
jangan memperdebatkan suatu perkara yang itu tidak benar. Jadi yang tidak hak ya, bighairil hak, tidak usah diperdebatkan. Sesuatu yang memang tidak hak, tidak benar, yang jelas-jelas batil, jelas-jelas salah, ya nggak perlu diperdebatkan. Ya, buat apa? Percuma gitu nih. Jadi permasalahan yang itu tidak membawa kemanfaatan, tidak membawa pada sesuatu yang hak begitu, bukan perkara yang benar, ya tidak usah diperdebatkan. Ya, buang-buang waktu. Jadi memperdebatkan atau mendiskusikan sesuatu itu ya sesuatu yang memiliki manfaat, yang memiliki faidah. Ya, jangan kalau itu jelas salah begitu, nggak ada manfaatnya, nggak perlu diperdebatkan. Kemudian juga jangan menunjukkan kemuliaan pribadi. Jadi jangan menunjukkan kemuliaan pribadi. Toh ini misalkan selalu juara kelas, selalu juara kelas. Ini kalau berpendapat selalu mesti yang pertama. Jadi pertanyaan lagi selesai sudah langsung dijawab, padahal belum paham betul apa maksud dari pertanyaannya. Jadi jangan menunjukkan diri begitu ya. Jangan menunjukkan kemuliaan diri, entah itu pangkat, entah itu karena nasab, entah itu karena kedudukan, ya tidak perlu seperti itu. Kemudian juga anjurannya adalah kita tidak boleh meninggalkan ruang munadharah, ruang diskusi sebelum diskusi itu selesai. Jadi kalau kita memang mau mengadakan diskusi, musyawarah bareng, sharing bersama, sharing ilmu, kajian tertentu, maka sebelum itu selesai ya jangan meninggalkan tempat. Jangan meninggalkan tempat diskusi, ya, diselesaikan sampai tuntas, ya. Karena memang ini itu tadi diniatkan bersama untuk berdiskusi, kalau belum selesai ya jangan meninggalkan tempat, ya. Jadi tidak boleh kemudian kita meninggalkan tempat gara-gara kita itu kalah dengan teman kita di dalam berargumen. Di dalam berargumen kita kalah, misalkan kalah. Kita itu wajar ya kalau kemudian berusaha untuk mengunggulkan argumennya masing-masing. Itu saya yakin semuanya punya naluri seperti itu. Kalau punya pendapat ya berusaha untuk mengugemi apa yang disampaikan, kan begitu ya. Tapi bukan berarti ketika memang jelas apa yang kita sampaikan itu ternyata kok belum betul, ternyata kok belum benar ya, jadi masih ada kekeliruan, atau misalkan bisa dikatakan kita kalah dalam berdebat begitu, kita kalah dalam berargumen begitu, maka jangan kekalahan itu kemudian membuat kita menjadi malu, kemudian menjadi terputus, kemudian meninggalkan ruang begitu saja, jangan. Karena di sini itu intinya adalah kita itu diskusi sharing begitu ya. Jadi bukan berarti mencari kalah atau menang ya. Kemarin sudah saya sampaikan itu. Jadi kita itu ketika berdiskusi itu bukan untuk mencari kalah atau menang, tetapi kita itu dalam rangka take and give. Jadi kita itu sharing ilmu, saling memberi begitu ya, saling yang ngasih masukan mana yang baik, mana yang itu memang benar ya, maka itu yang kemudian kita terima. Jadi bukan berarti kalau kemudian kita ternyata pendapatnya tidak diterima begitu, kemudian kita berkecil hati ataupun kemudian kita menjadi tidak semangat lagi untuk melanjutkan diskusi. Jangan begitu, jangan begitu. Kalau sudah seperti itu namanya nanti ya semakin kecil ininya ya kemanfaatan dari diskusi itu. Jadi kalau kita diskusi itu tujuannya bukan untuk mencari menang kalah ya, tetapi dalam rangka semakin menambah pengetahuan dan pengalaman dalam rangka sharing ilmu. Jadi yang namanya debat
tidak boleh menampakkan kesombongan bagi yang menang, juga tidak boleh berkecil hati untuk yang kalah, atau ya dalam artian pendapatnya tidak diterima begitu ya. Jadi pendapatnya tidak diterima, jangan kemudian berkecil hati. Tapi kita sepakati bersama bahwa yang terbaik itu yang kemudian menjadi hasil yang harus diterima bersama-sama begitu. Lanjut nggih. Nah, nanti setelah itu baca. Lanjut nanti setelah itu belajar maos. Ya bunayya, anak lanang cilik ingsun. Al muhawaratu utawi rundingan. Ya, muhawarah itu maknanya banyak ya. Muhawarah kalau dalam kajian bahasa tadrib, latihan, muhawarah itu bercakap-cakap, muhadasah. Kalau di sini muhawarah dalam artian kita itu memecahkan masalah, jadi sharing ilmu ya. Jadi di sini itu maksudnya muhawarah dalam artian rembuk ilmu gitu ya, sharing ilmu. Jadi semacam diskusi ataupun semacam ya sharing pendapat itu tadi. Bainatul labi al muhawaratu utawi rundingan, bainatul labi ing dalem antarane para pelajar. Bainatul labi ing dalem antarane para pelajar fil masailil ilmiyati, fil masaili ing dalem pira-pira masalah al ilmiyati kang bangsa ilmu. Fil masaili ing dalem pira-pira masalah al ilmiyati kang bangsa ilmu iku jazilatul fawaidi, agung pira-pira faedahe. Iku jazilatul fawaidi, agung pira-pira faedahe. Tuqawwi bisa nguatake apa muhawarah. Tuqawwi bisa nguatake apa muhawarah al-fahma ing kefahaman. Al-fahma ing kefahaman. Wa tutliku lan bisa ngelancarake tutlik ya. Wa tutlik lan bisa ngelancarake al-lisana apa al-lisana apa al-lisanu di situ? Al-lisana nggih. Nggih. Wa tutliku lan bisa ngelancarake al-lisana ing lesan. Saya ulang, ada yang kurang. Wa tutliku lan bisa ngelancarake apa muhawarah ya, failnya ke muhawarah depan atas. Al-lisana ing lesan. Al-lisana ing lesan. Wa tu'inu lan bisa nulungi apa muhawarah. Wa tu'inu lan bisa nulungi apa muhawarah ala husni ta'biri ing atase baguse ngalap ibarah. Ala husni ta'biri ing atase baguse ngalap ibarah anil aghradi saking pira-pira tujuan. Anil aghradi saking pira-pira tujuan al maqsudah kang den sejo. Al maqsudati kang den sejo. Wa tuwallidu lan bisa nyukulake apa muhawarah. Wa tuwallidu lan bisa nyukulake apa muhawarah fit talibi ing dalem wong kang murih ilmu. Fit talibi ing dalem wong kang murih ilmu. Al jur'ata ing kendel. Al jur'ata ing kendel. Wal iqdama lan maju. Wal iqdama lan maju. Al muhawarah bainatul lab fil masailil ilmiyah jazilatul fawaidi.
Jadi membahas atau mendiskusikan atau sharing ilmu di antara mahasiswa, di antara santri dalam masalah-masalah yang berbau ilmiah, ya masalah-masalah keilmuan, maka itu akan mendatangkan banyak manfaat, gitu ya. Jadi mendatangkan banyak manfaat. Apa manfaatnya yang bisa didapatkan dari sharing ilmu itu, dari diskusi? Tuqawwil fahma, memperkuat kefahaman. Kadang kita memahami sendiri itu bisa salah. Maka kemudian kalau kita itu membahasnya secara bersama-sama, maka nanti kita bisa menemukan mana yang betul. Begitu. Jadi kadang kita sudah merasa benar, tapi sebenarnya itu bisa jadi ada kesalahan. Nah, dengan kita belajar bareng-bareng, nah itu nanti kesalahan itu akan menjadi hilang karena kita pecahkan bersama-sama. Jadi akan ketemu, oh ini yang dimaksud yang sebenarnya, gitu nggih. Wa tutliqul lisan, nggih, ngelancarake lisan, ngelancarake dalam berbicara, menjadi piawai di dalam berpendapat, menjadi piawai di dalam berargumen, menjadi piawai di dalam berbicara. Wa tu'inu ala husni ta'bir, juga memperbaiki atau memperhalus ungkapan-ungkapan. Jadi kita itu semakin banyak kosakata yang didapat karena kita sering sharing ilmu. Nah, jadi seperti itu, banyak manfaatnya. Jadi diskusi itu banyak manfaatnya, nggih. Termasuk juga kita bisa mencapai tujuan yang dimaksud, ya. Jadi kita itu bisa memperjelas begitu dari apa yang dimaksudkan di sini. Jadi tujuannya apa sih ini? Ya, tujuan pembelajarannya apa? Nah, itu nanti bisa tercapai lewat situ. Jadi kita selain pemahamannya menjadi kuat, kemudian kita juga bisa sebagai ajang latihan berargumen. Itu. Jadi diskusi itu banyak manfaatnya. Nih, tentunya diskusi yang ilmiah, ya, bukan diskusi yang itu perkara yang enggak penting. Kemudian juga apa? Wa tuwalidu fitolib al-jur'ah, ya. Bisa melahirkan apa ini? Rasa pede, lebih berani. Nah, jadi lebih kendel, lebih berani. Maka kalau kemudian ada metode-metode yang dipilih itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di pesantren, ya, bikin halakoh sendiri begitu ya, bikin halakoh sendiri setelah ngaji begitu, bikin halakoh sendiri, sharing ilmu, diskusi ilmu, bahas lagi apa yang sedang tadi dibahas begitu bersama ustadznya, kemudian dibicarakan lagi. Nah, itu bisa melatih keberanian, bisa melatih jadi tidak gampang minder begitu. Jadi lebih berani, kemudian berbicara itu juga lebih enak. Jadi yang biasanya hanya diam itu kemudian bisa menjadi lebih aktif, ya, kayak gitu. Itu latihan, itu butuh latihan kayak gitu tuh. Kalau nggak latihan ya nggak bisa. Jadi untuk melatih keberanian itu diantaranya melalui cara sharing ilmu itu. Jadi kalau misalkan sudah di luar kelas, sudah selesai ngaji, ya, ngobrol sama temennya. Ngobrol bukan ngobrolkan orang lain, kejelekan orang lain, tapi ngobrolkan sesuatu yang punya nilai manfaat, ya, gitu. Nah, itu bisa untuk melatih ini keberanian, melatih dalam berbicara. Ngomong itu malah runtut juga, gitu ya. Nah, jadi bisa runtut karena sering berargumen, sering berpendapat, ya gitu. Jadi kita akhirnya bisa maju dalam artian ya maju dari segi itu tadi. Jadi sing biasane wedenan malih kendel, sing biasane moneng pasif gitu bisa menjadi lebih aktif. Nah, sing biasane gak wani ngacung, gak wani jawab malih wani jawab. Nah, itu melatih keberanian yang kayak gitu. Walakin tetapi nih, ya, walakin dan tetapi nih ya bunaya, anak lanang cilik ingsun. Layan fauka ora bisa manfaati ing sira. Layan fauka ora bisa manfaati ing sira. Apa hadza?
iki pitutur ya. Apa hada iki pitutur indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah, indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah, wala indan nasi, wala indan nasi lan ora mungguhe menungso, wala indan nasi lan ora mungguhe menungso, illa angin idza nalikane kunta ana sapa sira, illa angin idza nalikane kunta ana sapa sira iku muhadzabal akhlaqi den bersihake budi pekerti, iku muhadzabal akhlaqi den bersihake budi pekerti, ba'idan tur ngedoi, ba'idan tur ngedoi nganil fuhsi, fuhsi napa fahsi, fuhsi, anil fuhsi saking jember, jember itu olo, dipilih olo ya gak apa-apa kalau jember itu susah dimengerti. Anil fuhsi saking olo, anil fuhsi saking olo fil qauli ing dalem pengucap, fil qauli ing dalem pengucap, takulu ngucap sapa sira al haqqo ing perkara kang hak, al haqqo ing perkara hak, perkara kang bener ya. Walau ya, walau an senajan ala nafsika ing ngatasé, ala nafsika ing ngatasé awak dhewe sira, walau lan senajan ala nafsika ing ngatasé awak dhewe sira, wala takhuduka, wala takhuduka lan ora ngalap ing sira, wala takhuduka lan ora ngalap ing sira fil haqqi ing dalem kebenaran, bil haqqi fil haqqi ing dalem kebenaran. Laumata, laumata oh apa ini ya, laumata laimin di situ laumata, oh laumatu, oke yang betul laumatu. Apa laumatu nacati, apa laumatu nacati, laumatu laimin itu frase nih, jadi kalau baca segandeng laumatu, apa laumatu laimin nacate wong kang nacat, laumatu laimin nacate wong kang nacat nggih. Jadi kalau sedang berdiskusi, sedang sharing gitu ya, berbicaralah yang hak begitu ya, berbicaralah yang hak tuh. Jadi jangan yang tidak layak diucapkan itu diucapkan. Ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor, maksudnya kata-kata atau kalimat yang jorok, kalimat yang enggak pantas lah, kalimat yang enggak baik begitu tidak usah diucapkan ya. Ganti dengan istilah yang lain yang itu lebih halus ya. Jadi kalau misalkan itu memang membutuhkan kata-kata seperti itu ya jangan sampai diucapkan, gantilah dengan ungkapan yang lain yang itu lebih memiliki adab begitu ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang enggak pantas begitu ya. Jadi kemudian yang terakhir itu jangan kita itu takut dicela orang ya. Jangan kita itu takut dicela orang selama kita itu berada pada jalan yang benar. Jadi kalau misalkan kita itu mau mengutarakan begitu ya, kalau mau mengutarakan sesuatu yang hak, sesuatu yang memang benar begitu, maka jangan takut kemudian dicela oleh orang lain atau dicela oleh teman kita kalau memang itu benar. Jadi ada takbir apa itu? Kul kana
walau kul walau kana murron, ya katakanlah walaupun itu pahit. Jadi kalau memang kulil haqqo walau kana murron, jadi katakanlah yang hak, katakanlah yang benar walaupun itu pahit gitu ya. Jadi kalau memang itu benar dan harus disampaikan, yuk disampaikan. Misalkan harus sampai pada penyampaian tentang aib orang lain. Kalau memang itu benar dan itu nanti ketika disampaikan akan membawa kemanfaatan untuk bersama, maka ya harus disampaikan. Ya, harus disampaikan. Nah, ngoten. Jadi ini adab atau tata cara di dalam kita itu berdiskusi, sharing ilmu. Itu ya. Oke. Jadi kalau kita itu belajar apa tadi? Kita menghafal, tapi nggak cuma hafalan tok. Perlu apa? Perlu pemahaman. Ya, jadi nek ngapal nih boleh, tapi ojo mek sekedar ngapal nih saja. Ikuti juga pemahaman yang ada di hafalan itu tadi. Jadi selain menghafal, memahami. Sekarang kita belajar maos. Sekarang kita belajar maos. Sopo sing pengen maos? Sopo sing pengen ngaos? Ngaos apa maos? Maos. Sopo sing pengen maos? Loh, kok diem toh? Absen? Absen yo. Oke, absen sini. Pengennya sayang, lucu absen. Tanggal berapa? 12 ya? Sing nomere 12 iki wis ndut. Oh, lah ini kamar. S12 ya berarti ya. Oh, S12. Tenang, enggak usah ya. Kita itu belajar. Sing mireng nih ya koncone dewe. Ini tuh niatnya belajar, nggih. Dalam rangka belajar. Ini enggak usah takut. Santai aja. Siapa S12? Oh ya, ini bulan berapa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6, 7, 8, 9. Berarti Fitratul Lailiyah. Mbak Fitratul Lailiyah pundi? Oh, izin kenapa? Oh ya, berarti untuk malam ini masih udur ya, Mbak Fitratul Lailiyah. Berikutnya, oh iya ini sudah ini. Berikutnya coba 3 tadi 1, 2, 3. Kunhiyatul Muna. Pundi, Mbak Kunhiyatul Muna pundi? Mana? Mana? Ada? Alhamdulillah. Ngono aku seneng lek ngoten niku. Saya Bu gitu. Langsung ngacung ngono ya. Ya, Mbak Kunhiyatul Muna. Maju yo. Maju ke sini. Yuk, maju yuk. Ya Mbak Muna. Ya. Saya seneng enggak gitu. Mbak Muna. Kunhiyatul Muna. Mana tadi Mbak Muna? Ya sini Mbak, S12 itu berarti sini ya, selatan. Oh, lantai 2. Oke. Ya beri Mbak. Ini Mbak. Nah, gitu.
belajar Mbak ya. Nah, jadi kayak gitu, semangat Bapak. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang pendek sendiri berarti dari atas ya. Ya bunaya iyaka tadi. Baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya hi anak lanang ingsun iyaka wediya sira antakuna yen ta ana apa mudakaratuka mudakar sira iku ibaratan dadi tetemu Tetembungan. iku ibaratan dadi tetembungan an hifdi al-fatin saking ngapalake pira-pira lafat la takilu kang ora angin-angin sira maknahe ing maknae la alfat walakin lan tetapine ija'al dan dadekake sira himataka ing sejo ira muwajahatan ing madhep ila ta'aqqulil ma'ani maring angen-angen pira-pira makna wa tasbitiha lan netepake alfat dihnika ing dalem ati sira fa innal ilma lan krana setuhune ilmu huwa ya ilmu iku ma barang tafhamuhu kang paham sira ing ilmu la ora ma barang tahfaduhu kang apal sira ing ma. Ya Allah, bagus. Tangan. Bacanya pun lancar. Kata Niki kalau nggak latihan yo nanti tetap nggak pede ya. Makanya butuh latihan. Terima kasih Mbak Kunha ya, Mbak Kunhiatul Muna. Loh, balik menemburi ya. Ada di sini enggak apa-apa. Berikutnya ya, berikutnya. Yuk pergi ngacain. Satunya berarti. Satunya. B12 ya. Siapa ya? Coba B12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mbak Yulian Umi Nabila pundi? Mbak Yulian Umi Nabila mana? Belum ada. Mbak Yulian mana Mbak Yulian? Gak ada? Saya kuliah? Nggih. Mana Mbak Yulian? Lo ada nggak tangan? Ada. Oh, ada. Ya sini. Sini Mbak. Oh, jangan takut. Sini. Kita itu belajar. Semuanya belajar kok. Ayo sini, maju Mbak Yulian yuk. Mbak Yulian. Ayo maju sini. Ayo, nanti kita bimbing. Yuk sini. Maju dulu ya. Ngeten niki niatnya belajar loh ya. Kita itu belajar. Nggih, Pun. Gimana di situ? Oh ya apa boleh. Nah, di sini. Lebih terang. Iya nggak apa-apa. Kita bimbing, kita bantu yuk. Berikutnya ya. Kalau nanti terlalu panjang ya separuh.
Masuk di row satu apa dulu? Di row satu. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Memang ini latihannya untuk bersama-sama. Oke. Ayo kita bimbing bareng yuk. Satu yuk. Ah, ya Bunaya niku enggak ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini tuh nanti punya pengalaman. Saya sudah baca. Besok lain waktu akan lebih nggak nervous, nggak suka nervous. Ayo. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Yulian, ya Mbak Yulian. Ya Bunaya. Ya Bunaya. Anak lanang cilik ingsun. Anak lanang ingsun. Terus kolama ijek banget. Kidik banget. Ijek tamaa. Kumpul. Sopo to libur. Wong kang nuprih ilmu. Nuprih ilmu. Ma'a zumrotin. Sertane kumpulan. Min ikhwanihi. Apa? Saking piro-piro koncone tolib. Ayo Mbak Tasya, tunggu. Ila angin. Kana ono. Opo madarul muhawarati. Madarul muhawarati. Kalangane rembulan. Bainahu ing dalem antarane ikhwanihi alal munadharati ing atase tukar pendapat. Wal mufawadati lan serah terima. Fil masaili dalam piro-piro masalah. Allati kang ya'rifunaha kang podo ngerti. Sopo ikhwanihi ing masail. Fala taqtok. Mongko ojo pegot sira ala mutakallimin ing atase wong kang guneman. Hadisahu ing ceritane mutakallim. Wala tatasarok. Apa? Lan ojo
lan ojo cepet sira cepet sira al ijabata bil ijabati bil ijabati lawan jawab kelawan jawab terus apa qabla qabla tasabuti ing dalam dalam sadurunge tetap oke sabun sampai situ ya separuh tepuk tangan semangat Mbak Yulian nah ini gitu bagus nih di rosa 1 udah bisa maos gitu kan kini di latihan nah, nanti semakin sering semakin lancar ngoten nggih lek ndak ngene ndak kendel-kendel kok ya berikutnya di sini ndak apa-apa loh Mbak Yulian siapa manggilnya Mbak Umi apa Mbak Yulian Nabila Mbak Umi apa Mbak Yulian Nabila ya Mbak Nabila di sini aja gak apa-apa berikutnya ya coba sekarang yang di rosa 2 B berapa ya soalnya gak ada tandanya ya Mbak ya nanti dikasih itu warna itu coba dari B16 sinten nggih Alvina Zuhra wonten ada pundi mana Mbak Alvina pundi Mbak Alvina mana ayo mana tangan angkat tangan hah batuk manto ada itu ya di rumah ya sebentar masih B16 coba saya pingin ini Mbak Putri Amelia Amini pundi Mbak Putri Amelia Amini pundi mana Mbak Putri ada Mbak Putri gak ada juga Mbak kuliah kah Putri mana Putri gak ada ya Mbak ya nanti ditandai ini terus berikutnya siapa ya satu lagi B16 ya berapa B16 satu lagi ya coba Mbak Vina Nurul Fauziah mana Mbak Vina Nurul Fauziah mana nah ya Allah yuk semangat seneng kula lek nyatane ya Mbak Vina manggilnya sinten Mbak Vina nggih coba lanjutnya tadi wala tanazza tadi qabla tasabuti separuh wala tanazza Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunazir ojo nyambut sapa sira fi mas'alatin ing dalem masalah lam yasbit kang ora dingini laka maring sira al ittila'u ngetokake alaiha ing atase masalah wala tujadil lan ojo madoni sira
bighairil haqqi kelawan liyane kebenaran wala tudhiri lan ojo nglanggerake sira al azamata ing keagungan alaman ing atase wong yunadiruka kang tukar pendapat sira wala takhruj lan ojo metu sira an maudhu'i saking panggonane al munadharati tukar pendapat ila tasfihi maring ngarani omprong ra'yi munadharika marang wicarane lawan munadhara sira wala ila taqrihi lan ora maring andobrak munadhara bil kalami kelawan kalam al mu'limi kang nglarake wala lan ora ila taubihi maring milih-milih munadhara ida doharo nalikane pertelo foto lupute lupute munadhara fil fahmi ing dalem olehi mahami. Nggih, bagus. Bener tadi Mbak Vina. Mbak Vina sampun lancar maose. Alhamdulillah. Satu lagi nggih. Nggih, satu lagi. S4. S4. S4 ya. Coba siapa ya? Lengkap tuh S4 nggih? Nggih, lengkap ya. 1 2 3 4 5. 5 orang ya. Mbak. Oh ya. 1 2 3. Coba nomor 3 dari kamar S4 Septiani Ika Wulandari. Bundi. Ada? Mana? Bundi. Mana? Nggih, maju mriki ya. Mriki Mbak, ayo. Mbak Septiani Ika. Ya Mbak Septi. Panggilannya siapa? Septi. Wulan. Panggilannya Wulan. Ya mriki Mbak Wulan. Yang terakhir, paragraf terakhir. Ya Bunaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya he anak cilik ingsun al muhawaratu utawi rundingan baina tulabi ing dalem antarane pira pelajar fil masaili ing dalem masalah ing dalem pira-pira masalah al ilmiyati kang bangsa ilmu iku jazilatu agung al fawaidi iku jazilatul fawaidi agung pira-pira faidah tukawil fahmi bisa nguwatake apa muhawarah ing al-fahma ing kefahaman wa tutlikul lisana lan bisa nglancarake apa muhawarah ing lisan wa tu'inu alisana ing lisan wa tu'inu lan bisa
nulungi apa muhawarah ala husni takbiri ing atase baguse alap ibarah anil agrodi saking pira-pira tujuan al maksudati kang den sejo wa tuwallidu lan bisa nyungkulake apa saja muhawarah fitolibi utawi ing dalem wong kang ngureh ilmu al jiruata ing kendel wal iqdama lan maju walakin lan tetapine ya bunaya hi anak cilik ya bunaya hi anak cilik lanang ya bunaya hi anak lanang cilik ingsun layang fauka ora bisa manfaati ing sira apa hadza iki pitutur ing indallahi ing dalem mungguhe Allah wala indan nasi lan ora mungguhe manungsa illa idza kunta angin ana sapa sira iku muhadzaba den bersihake al ahlaki budi pekerti baidan tur ngedoi anil fuhsi saking jember fil qauli ing dalem pengucap takulu ngucap sapa sira al haqa ing perkara kang hak walau ala nafsihi lan walau ala nafsika lan senajan ing atase awak dhewe sira wala ta'huduka ngalap ing sira fil haqi ing dalem kebenaran laumatulaimi apa laumatulaimin najate wong kang najat Mbak Wulan S4. Nah kini nanti saya ya lama-lama jadi hafal loh ini Mbak Wulan. Terus tadi Mbak Yuli siapa? Vina. Oh Mbak Vina. Terus tadi siapa? Siapa? Nabila. Oh ya Nabila. Mbak Wulan ini jurusan 2 ya? Jurusan 1 atau 2? 2 ya? Jadi sudah lumayan bagus. Nanti kalau semakin sering latihan semakin lancar. Ngoten ya. Siap ya Mbak Septi ya. Mbak Septiani. September iki paling lahir. Hah? Ulang tahun hari ini. Septiani lahirnya September toh? Nggih. Ya nggih. Orang tua itu untuk mengingat dijadikan nama ya. Selain ada unsur doa. Jadi saya tadi baca itu loh dasa pitutur ini ya. Itu kok bagus. Dasa itu berapa? 10 ya. Jadi ada 10 pitutur Jawa. Apa? Banyak itu. Urip iku huruf, urip itu huruf. Sayangnya penjelasannya kecil. Urip itu huruf. Ojo adigang adigung,
Adiguna ya. Ojo adigang, adigung, adiguna. Apa itu? Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti, sok sakti ya, bikin konten. Loh. Ya, ojo adigang, adigung, adiguna. Nggih. Jadi orang yang sewajarnya. Jadi kalau sudah ada kata sok gitu itu berarti ya enggak seperti itu, berarti gitu kan? Jadi jangan jadi sok lah gitu ya. Jangan jadi sok, tapi jadilah apa yang memang itu diri kita. Nah, jadilah diri kita sendiri. Nah, kita memperkaya ilmu dengan berbagai cara yang hak tentunya, yang benar gitu ya. Dan kita mencari rezeki dengan cara yang benar pula. Jangan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita niatnya baik, caranya baik, ya, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Jadi ya seperti diri kita sendiri begitu. Jadi jadilah diri kita sendiri dan jangan pernah menjadi seperti orang lain ya. Makanya itu aja, ojo adigang, adigung, adiguna. Jadi kalau sok itu kan berarti bukan diri kita ya. Sok itu berarti bukan kemampuan kita. Sok itu ya bukan apa yang berasal dari kita. Nah, itu sok itu ya. Maka jadilah kita itu jangan rumongso apa? Rumongso iso kok iso rumongso gitu ya. Ojo rumongso iso, tapi jadilah iso rumongso gitu nggih, pun. Jadi itu untuk malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama niki bisa membawa manfaat. Nggih. Allahumma amin. Ini dalam rangka latihan nggih, maosnya niki nggih. Jadi nek ditunjuk ojo takut, jangan khawatir nek misalnya nanti sik blekak-blekuk yo enggak masalah karena kita ini memang masih belajar. Jadi kita nanti dibantu mbak-mbak pengurusnya di depan gitu. Gitu nggih. Ngoten. Pun, mari kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.